Apakah di sini semuanya sudah berpuasa? Selama dari awal Rabu kemarin sampai sekarang? Sudah ada yang belum? Sudah ada yang belum? Oke. Biasanya orang berpuasa makan kenyang sekali sehari. Yang ketiga. Banyak sekali. Kenyang sekali. Di grup ditulis ada yang bilang peraturan itu adalah makan kenyang 1 kali sehari. Berarti kalau 3 kali makan tidak kenyang, atau kombinasi lain ya, tidak kenyang. Terus saya bertanya, bagaimana kalau tidak kenyang? Dan saya diomelin gitu. Terus saya tanya, karena kemungkinan ada aja orang berpikiran seperti itu. Ya, oke. Jadi anak muda harus kreatif gitu. Oke. Kita mulai serius. Kalau kita berbicara tentang puasa dan doa, kita berbicara tentang kontemplasi meditatif. Betul? Dan ketika kita berbicara tentang kontemplasi, meditasi, itu lebih ke arah keheningan. Back to yourself, inner soul, ke dalam jiwa sendiri, bukan kepada orang lain, bukan fokus pada orang lain, bukan fokus pada masalah orang lain, bukan fokus, ini yang paling penting, bukan fokus pada keberuntungan atau kemudahan hidup orang lain. Satu hal, itu yang bikin orang beban berat. Karena ada orang yang bilang kerja sebagai kuli itu bebannya berat. Oke, nice. Kerja sebagai kuli banyak orang bilang bebannya berat. Pasti. Oke. Apalagi kalau sudah punya anak, sudah punya istri, saudara nggak punya, orang tua masih hidup. Oke. Terus tiba-tiba punya sakit. Itu beban berat bagi orang lain yang melihatnya. Tapi mungkin saja bagi yang mengalaminya, ketika dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hidupnya tetap indah. Dia tetap hidupnya diberkati. Terima kasih Tuhan, saya punya pekerjaan. Terima kasih Tuhan, saya punya anak. Terima kasih Tuhan, saya punya istri. Saya punya kehidupan, saya punya pekerjaan, punya saudara, punya orang tua masih hidup. Walaupun orang lain yang melihatnya, itu kulit hidupnya terus aman. Tapi di sisi kulit tersebut, di sisi orang tersebut, pekerjaan kulit itu mulia loh. Nggak ada kulit, paroki ini nggak akan terbangun. Oh pasti. Boleh sombong bro. Boleh. Nggak ada kulit, apa bangunan-bangunan, gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, BNI 46, Karang Mulia, Senayan, Istora Senayan yang bahkan sering dipakai untuk kebaktian, akan ada. GBK tidak akan ada. Balai Samudra tidak akan ada. Hanya karena pekerjaan orang ini. Saya tidak menyebut merek kalau gitu. Dia notabene orang yang lihat pekerjaan yang rendah. Itu yang mau saya tekankan malam hari ini. Satu hal tentang sudut pandang, point of view. Ketika kita punya point of view yang benar ini luas sekali nih maknanya. Yang benar dan baik, maka pasti hidupnya akan lebih ringan. Dan point of view yang benar hanya bisa didapat kalau satu frekuensi atau minimal dekat frekuensi dengan Allah, dengan Tuhan. Point of view Tuhan, point of view surgawi pasti yang terbaik, benar nggak? Dan kalau kita tahu point of view-nya Tuhan, bayang nggak hidup kita seperti apa? Udah kelar sisi ini. Point of view Tuhan. Kalau kita ngomong ke firman, kita ngomong doa dan puasa, kita nggak akan bisa lepas dengan Katolik. Ngomong Katolik, kita nggak bisa lepas dari Bunda Maria. Betul? Karena hanya Katolik lah yang ada Bunda Maria. Puji Tuhan atas hal itu.
Nah, kalau teman-teman lihat di 4 Injil, saya nggak akan sebutin ayat-ayatnya. Jadi ada banyak ayat di mana ditulis di firman tersebut, Bunda Maria melihat semuanya, menyimpan semuanya, dan merenungkannya dalam hati. Apakah mungkin orang yang tidak berdoa, orang yang tidak berpuasa, terus dalam hidupnya bisa seperti itu? Berarti Bunda Maria juga orang yang sangat kontemplatif. Itu tertulis beberapa kali. Ketika dia berpuasa, ketika dia berdoa dalam hidupnya, itulah sebabnya Tuhan memilih dia jadi Bunda Surgawi, jadi Bunda Yesus. Ketika dia dipilih, pertama kalinya dapat message dari malaikat Gabriel. Message ya, benar ya? Bukan BM, karena langsung message ini. Bunda Maria bisa berkata, terjadilah padaku sesuai kehendakmu, fiat voluntas Tuhan. Nah, akan bisa terjadi itu. Bunda Maria bisa ngomong gitu kalau misalkan dia nggak tahu hidupnya mau dibawa kemana. Oke, itu satu. Kedua, ketika dia bawa Yesus umur 8 tahun ke bait Allah, ketemu siapa? Simeon. Mirip lah. Sadewe masih Sadewe ya. Oke. Nah, ketika ketemu Simeon ngomongnya apa? Anak ini, ya benar, dia akan mati. Tapi yang terutama dikatakan saat itu adalah sebuah pedang akan menembus jiwamu. Itu dikatakan Bunda Maria. Apa rasanya, terutama buat para wanita, bahwa anaknya baru lahir berapa bulan, dibawa ke uskup agung kita, uskup agungnya ngomong, wah, lihat anak ini, gue bisa mati sekarang. Tapi setelah lihat anak ini, hidupmu nanti akan ditusuk oleh pedang jiwamu. Apa rasanya? Cewek merinding kalau ingat hal ini, selalu merinding dulu. Nah, tapi dia tetap bisa menyimpan dan merenungkannya dalam hati. Setelah mendengar kata-kata Simeon, dia tetap berdoa, dia tetap berpuasa, dia tetap membawa kata-kata itu secara kontemplasi. Dia tetap menyatukan apa sih yang Allah inginkan dalam hidupnya, apa sih yang Tuhan inginkan. Dia nyantai aja, jadi dia lihat anaknya disiksa, diludahin, dicambuk dan sebagainya, itu nggak melawan. Itu hanya bisa kalau doa dan puasa. Ketika Anda berdoa, ketika Anda berpuasa, di berita mingguan di depan ditulis, Anda menyerahkan hidup Anda kepada Allah. Anda menyerahkan kedagingan Anda kepada Allah. Betul ya? Romo Suto. Nah, ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa, itu sama analoginya. Kita dapat analogi dari KAI. Mirip seperti lagi naik motor, lagi naik mobil, ban kempes. Jangan lihat sialnya, tapi lihat ketika Anda mendorong motor lagi susah seperti itu, mau buru-buru gitu, mau kemana, mendorong mobil, kesusahan yang terjadi, keringetan, mungkin ada janji jadi telat, hujan malah mungkin, kejadian-kejadian yang tak terduga ya, ban kempes, hujan, duit nggak ada, cuma ada KTP dan SIM, nggak ada bengkel. Oke. Kayaknya udah pasrah banget. Pasti banyak orang akan melihat itu sebagai hal yang idih. Tapi dari sisi orang tersebut, pengalaman pribadi itu adalah ketika saya mengalami hal itu, saya dalam motor, walaupun capek, badan pegel, tidak ada demam, tapi saya bisa melihat ada orang lain yang belum punya motor. Saya bisa melihat ada orang lain yang masih susah. Saya bisa melihat ada tukang parkir di jalan yang menunggu seribuan. Saya bisa melihat dengan mata kepala sendiri para pengemis. Hal-hal yang
tak tersentuh ketika saya naik motor ikut-ikutan. Hal-hal yang tak tersentuh ketika hidup kita semua ngebut. Apalagi di Jakarta. Yang masih sekolah dituntut untuk dapat nilai yang tinggi. Yang masih kerja dituntut, ini bukan apa deh, ini fakta. Ini fakta. Ini fakta. Dan saya bersyukur atas setiap fakta ini. Karena dalam fakta ini saya diajarkan untuk berproses. Depends on point of view once more. Siapa yang melihat itu sebagai sebuah proses atau melihat itu sebagai kutukan. Dan prosesnya Allah indah. Indah, teman-teman. Saya saat ini kebetulan bekerja di konsultan SDM. Jadi saya bekerja di bidang yang banyak berhubungan dengan orang. Dan ketika berhubungan dengan orang, kita akan ketemu dengan banyak orang yang multikultural, salah ngomong, multikultural, multi background, multi LB. Saya melakukan. Masih multi permasalahan, multi problem. Nah, tapi apakah kita bisa senantiasa ngomong gitu? Yesus itu kekuatan ke mereka. Apakah bisa? Orang yang sudah 7 turunan beragama Muslim dan hidupnya kaya, kita bisa ngomong. Hidupnya, beragama Muslim berapa turunan, hidupnya kaya, segala yang terpenuhi, dan kita mau ngomong sama mereka. Hidup lu salah, lu agamanya Muslim soalnya. Itu cari Yesus dong, Yesus kekuatan, apakah bisa? Apakah bisa kita membawa mereka mengenal Tuhan dengan ikut PD? Kegiatan malam minggu ikut PD, asik. Orang-orang di luar sana yang multikultural dan semacamnya tidak akan bisa melihat Tuhan Yesus di diri kita kalau kita hanya diam saja, di komunitas kita. Di komunitas itu sudah melayani, puji Tuhan atas hal itu. Kita digarami, kita diperbarui, tapi sampai kapan kita mau menjadi garam di lautan? Sampai kapan kita mau menjadi pelayan dalam gereja kita sendiri? Jangan salah tangkap ya, jadi pelayan di gereja itu harus, tapi di masyarakat kita membawa Tuhan Yesus. Seperti ketika kita keluar misa, apa kata-kata Romo? Pergilah, kau diutus. Romo nggak bilang bahwa pergilah kau diutus di paroki apa Gus? Pergilah kau diutus di RW 08. Tidak. Romo mengatakan itu, pergilah kau diutus ke masyarakat, ke dunia. Di masyarakat yang serba background tersebut, kita harus cantik seperti merpati, tulus seperti ular. Apa kembali? Memperhatikan berarti semuanya. Bagus. Nah, ketika kita hidup ngeblend di masyarakat, kita nggak bisa ngomong satu hal tentang Yesus saja. Kita harus menjadi Yesus itu sendiri. Tadi pagi ketika lagi merenungkan temanya doa dan puasa, bawain apa ya? Tiba-tiba ingat Michael Jackson. Bukan itunya, oke? Tahu lagunya Michael Jackson yang I'll be there. Cuma ingat awalnya doang ya, nggak ingat semuanya nih. You and I must make a pact. We must bring salvation back where there is love. Nah, judulnya I'll be there. Di awalnya ditulis You and I must make a pact. Kamu dan saya harus membuat sebuah perjanjian, sebuah fakta. Lagu ini dinyanyikan oleh Michael Jackson yang kata orang mengikut antikris, yang kata orang tidak bertuhan, yang kata orang semacamnya. Tapi dia bisa menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati loh. You and I must make a pact. We must bring salvation back where there is love.
habisnya. Diulang lagi, saya dan kamu dan saya harus membuat perjanjian. Kita harus membawa kembali penebusan. Dan di mana ada cinta, di mana ada kasih, disitulah saya hadir. Lagunya mengingat saya bahwa dalam proses berdoa dan berpuasa, Tuhan tidak turun untuk menembus dosa kita sendirian gitu. Tapi dia mengajak kita loh. Dia mengajak kita, sadar gak sih tapi nih orang-orang? Sadar gak sih? Dalam masa prapaskah kita diajak untuk lebih hening, lebih diam, lebih kontemplasi. Haleluya. Betul, oke. Kita diajak untuk lebih meditatif, untuk sadar sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan. Apa coba? Fokusnya tinggi sebenarnya. Kita diajak untuk kembali. Kita diajak untuk kembali kepada citra diri Allah, God's image. Ingat kembali saat-saat SHB buat teman-teman sekalian. Ingat kembali saat-saat dibaptis. Ingat saat-saat di mana kasih mula-mula dirasakan. Dan ketika itu terjadi, semua orang tuh kayaknya baik, semua orang tuh kayaknya indah. Tapi ketika berjalannya waktu, frekuensi sama Tuhan mulai pudar nih. Ujung-ujungnya kita nggak bisa lagi melihat keindahan orang lain. Kita nggak bisa lagi melihat keberuntungan hidup kita. Pernah lihat satu video YouTube ya, yang tentang seorang pemain apa namanya, biola, pemain terkenal, namanya saya lupa, karena itu sekelas dia, tapi tiba-tiba tadi Tuhan ingatkan, dan ini menguatkan sekali untuk membantu kita kontemplasi. Ada seorang pemain biola, dia berdiri di sebuah stasiun. Pemain biola ini adalah pemain biola yang terkenal, dan orang yang ikut konsernya itu mesti bayar puluhan atau ratusan dolar, itu saya lupa. Saya nggak bisa merhatiin namanya siapa, di stasiun mana, semua saya nggak ingat. Di Eropa pasti. Nah, pemain biola ini bermain biola selama berjam-jam. Bayangkan, berjam-jam di sebuah stasiun di mana orang untuk konser aja bayar ratusan dolar. Hari itu dia main di kelas, dia datang, dia buka itu kotak biolanya, dia mainkan berjam-jam di sebuah stasiun yang orang dikejar waktu, kejar kereta dan semacamnya. Nggak ada yang merhatiin. Kasihan ya, nggak ada yang merhatiin. Padahal ingat konsernya ratusan dolar. Nggak ada yang merhatiin. Setelah berjam-jam ada satu ibu-ibu yang diam depan dia merhatiin. Dia merhatiin, dan ketika kelar dia main biola, ibu-ibu itu baru nyamperin. Kalau saya nggak salah, kamu yang waktu itu konser ya di hall kota ini. Oh iya ibu, terima kasih. Kebayang nggak sih? Dan setelah hari itu di-upload kan di YouTube, dan banyak orang di YouTube itu komen, betapa banyaknya kita sering kelewatan. Kita sering kelewatan kesempatan yang Tuhan berikan. Mungkin dari teman-teman yang nanya nih, bagaimana kalau kita berusaha melambatin diri, tapi malah nggak bertumbuh? Anak muda kan harus cepat, anak muda kan harus gesit, tuntutan banyak, gaji harus tinggi. Orang tua mintanya ingin itu. Proses Tuhan indah. Sebenarnya semua sudah ada dalam Alkitab. Baca aja itu semua dari awal ke habis. Dan pilih mana yang Tuhan inginkan menjadi pedang firman buat teman-teman semua. Karena ketika kita bersedia melambatkan diri kita, hening, diam, duduk di depan Allah, merenung, bukan tidur. Teman-teman bisa lihat seberapa banyak sih kehadiran Allah dalam satu hari. Kontemplasi. Terus puasa. Sadar nggak sih sebenarnya teman-teman,
Kalau kita sehari itu makan sangat-sangat luar biasa. Habis jadi bisa berjamuan ya. Zaman kudus. Padahal tubuh kita itu diciptakan sangat-sangat indah, sangat-sangat luar biasa. Itu ada ciptaan semua sensornya dalam tubuh kita. Kita kecapean, sensornya bunyi, nyuruh kita istirahat, ya kan? Kekenyangan pun sensornya bunyi. Kebayang nggak teman-teman? Ketika teman-teman salah makan, porsi makan tidak terjaga, tidak teratur, makannya salah-salah, yang diisi juga, ya tanda kutip sampah yang consumable kan banyak sekarang, dimakan, masuk ke tubuh, masuk ke darah, masuk ke daging, masuk ke otak. Habis itu otak terganggu. Simbol kata seperti itu ya. Karena makanan sekarang kan bahaya. Makanan sekarang juga kalau porsinya nggak teratur, efeknya ke otak. Berapa banyak orang yang salah minum aja dalam bertahun-tahun bisa minum Coca-Cola gitu, diabetes. Kebayang nggak sih indahnya gereja kita? Puasa, indahnya Tuhan Yesus bikin peraturan puasa. Nah, Tuhan Yesus juga pengen tahu jaga makan itu jaga metabolisme. Jaga metabolisme artinya mikir lancar. Orang telat makan, orang salah makan nggak teratur, pasti kan otaknya lemah. Ini ngomong yang kayaknya nih, anak muda kan. Tuh, terus ketika kembali ke zaman dulu, ada yang ngomong, Yesus juga dulu suka makan, dikit-dikit makan 5.000 orang. Nah, kebayang nggak? Yesus waktu itu makan apa enggak? Makan banyak. Dikit-dikit kita kumpul di sana makan. Sebelum dia disalib aja, makan dulu. Dan dia malah bikin makan-makannya sebagai sebuah perjanjian kudus. Mengenangkan dia. Karena dalam makan-makan, lukisan itu, zaman terakhir, banyak sekali orang bisa berbagi. Yang penting apakah makanannya atau konten dari makanannya. Yang penting kebersamaan sebenarnya. Masa kita makan enak-enak sebelah kiri nggak makan? Kalau nggak mau puasa. Kalau ada yang cepetan, komplain ya. Jangan langsung main bimbo. Oke? Sorry om. Oh gatal. Oke, sama. Itu kontemplasi kepuasa. Puasa bukan dengan metabolisme. Di luar itu semua, kesimpulan yang ingin saya ceritakan adalah ketika Anda berdiam diri, ketika Anda tingkatkan doa, ketika Anda tingkatkan puasa, Anda bisa melihat sudut pandang orang lain terhadap diri Anda. Seringkali orang berpikir, Christopher sendiri deh, nggak usah jauh-jauh. Christopher sendiri nih, yang diciptakan Tuhan luar biasa dan indah, ya. Seringkali sombong. Oh, hidup gue udah begini, udah bagus, gak mau melayani. Ada saat-saat dimana itu, saat-saat dimana jatuh. Dan saya yakin teman-teman juga pasti ngalamin proses yang kurang lebih sama. Ada lah, itu secara general terjadi dalam hidup kita semua gitu. Terus disadarkan beberapa waktu terakhir, ketika sharing sama teman-teman berbicara juga, gue disuruh bawain ini nih, menurut lo apa ya? Sentilannya itu, apakah lu sudah melihat diri lu sendiri di hadapan mata orang lain? Yang itu ngerti nggak? Kalau dari yang maksudnya yang diceritakan, ketika Anda melihat diri sendiri, kayak gak enak atau mungkin susah, hidup jadi berat kan? Ketika kita bisa melihat orang lain, kita iri adanya. Orang enak ya, cantik dia, seksi enak, badan bagus, orang tua aman, orang tua kaya. Tapi bayangkan ketika kita melihat diri kita lewat mata orang itu seringkali kelewatan. Kembali lagi, ketika kita berpuasa itu bisa terjadi. Ketika kita main cepat lah, nggak, seringkali terlewatkan hal-hal seperti itu. Sampai sini, ada yang mau nanggepin ya?
Ada yang mau nanya? Mungkin ada yang mau cerita buat beratnya yang dirasa bisa didengar oleh publik di sini? Oke, nggak ada. Lu ngomongin beban berat, yang itu perut doang. Kalau yang ngomongin beban berat, saya bersyukur di beban hidup saya beban berat, tapi indah, ada aja gitu. Pusing mah ada. Bulan lalu saya ngekos kan dekat Kelapa Gading kebetulan. Bulan lalu saya ngekos di dekat Kelapa Gading. Kebetulan dapat satu rumah yang besar dan kamarnya cuma ada 3. Kebetulan saya penghuni pertama di situ. Otomatis saya bayar sekian gitu. Uang itu untuk tinggal di satu rumah sendirian. Tapi, ada tapinya nih. Beberapa hari setelah tinggal, air mati. Satu hari pernah nggak mandi sama sekali. Air mati. Istrinya pernah bayar. Lagi kerja itu lampu mati. Terus kita ke teman nih. Setelah seminggu pertama yang punya kosan datang, dia bawa ular putih. Dia bawa ular, tikus putih. Saya pikir hamster. Tanya, kok itu merah hamster? Dia bilang enggak. Makanan apaan? Karena ular. Ternyata dalam satu komplek rumah itu di gudangnya dia merah ular. 3 ular piton. Satu di sini. Ketika saya cerita sama orang, responnya seperti itu semua. Ih capek deh, ih gila, ih kok lu berani sih, kok lu mau sih? Kebetulan meninggal itu maksa. Ayo kok saya nggak deket kosan nih, saya bayar deh berapapun juga. Cuma belakangan. Ya udah, saya bayar. tempatin lu. Tapi kondisi seperti itu. Dan dengan kondisi seperti itu banyak orang bilang, ih gila ya lu mau tinggal tempat seperti itu. Gitu. Satu hal yang saya ingetin cuma selama saya punya tempat tinggal, saya nggak numpang sama orang, masih punya atap, nggak kehujanan, nggak kedinginan, walaupun kepanasan sih tidurnya kan kalau nggak pakai AC, tapi Tuhan indah loh. Tetap aja tuh dengan segala yang terjadi ya, tau lah rasanya nggak mandi, listrik mati, air mati, dan baru tahu ada ular di situ. Itu indah loh, tetap dalam segala keheningan dan keadaan seperti itu. Tuhan ingetin saya orang-orang yang habis tinggal, yang mesti pulang pergi dari kantornya jauh, dari rumahnya jauh. Ini karena pada saat di kosan nggak ada suara apa-apa, tinggal sendirian cuma speaker doang, nyetel lagu instrumen, gimana nggak hening. Dan Tuhan hadir. Teman-teman banyak yang bilang pas datang, ada satu teman yang bilang, di kosan ada penunggunya deh. Jadi seperti itu. Soalnya ada ular, kok penunggunya tidak kelihatan gitu ya? Ada penunggunya, kalau ada bunyi, ada, gue ngerasa ada yang hadir ini begitu juga. Oke, ya udah terima aja gitu. Tetap nggak berasa, tetap yang terasa Tuhannya, tetap yang terasa indahnya. Hidup bersama Tuhan indah kan? Iya. Pas ketemu orang yang indah nggak? Tetap indah. Pas ketemu kejadian di mana segala keadaan ekonomi jatuh, indah. Makin indah, luar biasa. Anak pede ini namanya. Nah, saya mau sharingkan satu cerita tentang satu teman saya. Ini teman SMP. Dulu teman dekat, teman SMP. Teman SD dekat, pas SD dekat, SMP sampai SMA tiba-tiba hilang, pindah, nggak ada kabar dan nggak ada cerita. Lately, setelah kuliah, nggak sengaja ketemu dan kita cerita banyak hal. Dia dulu agamanya Buddha. Dia sekarang pindah ke agama Kristen karena sekeluarganya, visi-visinya Kristen semua. Mamanya masih Buddha, cacat. Bapaknya itu sekarang sudah meninggal. Dia bercici 2, cici 1 cacat. Jadi cici dan mamanya cacat.
jenis satu yang sehat. Dia cowok paling kecil. Dia sudah diajak sekian lama oleh teman-temannya ke gereja, terima Tuhan, gitu katanya. Hari pertama, ketika dia menerima Tuhan, dia sukacita, dibaptis, dia pulang. Ketika dia pulang, dia lihat bapaknya ditangkap polisi. Ketika dia pulang, mana katanya orang ikut Tuhan hidupnya indah. Ketika dia pulang, dia lihat bapaknya ditangkap polisi karena bapaknya itu tersangka penipuan dan bapaknya dipenjara sekian tahun. Hari itu dia lihat bapaknya ditangkap. Setelah itu berproses ya, rumah disita, harta disita, semua untuk bayar hutang karena bapaknya ditipu. Oke? Akhirnya dia harus hidup dari yang punya rumah, yang punya harta, punya SMA, persetan karena saya SMA dia punya Kawasaki Ninja. Hilang terus. Dia harus pindah ke Roxy, ngontrak, sepetak dengan keadaan rumah dan orang tua seperti itu, tinggal rel. Bahkan makan aja dia pernah minta dari tetangga. Jadi itu beberapa waktu, 3 bulan kalau saya nggak salah ingat, tetangga itu mulai ngasih, tetangganya yang sayur. Kebetulan dia cukup baik bergaul, teman-temannya, tetangga-tetangga bisa bantu. Saat itu kalau dia mau bilang, mana ikut Tuhan yang baik, dia nggak bisa ngeliat hal itu. Kalau mau compare ya, kalau kita mulai dari sisi pandang dia nih, tapi dia bisa tuh tetap ngeliat Tuhan. Dalam keterpurukan dia diem, dia doa. Karena dia yakin kan, dia udah firm bahwa dia ikut Tuhan. Dia diem, gitu. Dan dia yakin hidupnya pasti diberkati. Puji Tuhan, seiring jalan waktu nih, dia kuliah dari beasiswa. SMA pun ada yang ngebayarin. Cukup pintar anaknya. Kuliah dibayarin. Terus ada juga yang dia kuliah sambil kerja saat itu. Setelah dia kuliah lulus, ikut pekerjaan. Kalau menurut saya, prosesnya dia cukup cepat naik. Tapi dia level manager. Tiba-tiba pas ketemu itu, dia cerita banyak hal. Dia bilang satu hal yang saya ingat ya. Ada satu anak di gereja gua yang ketahuan nangkap sendal. Nyolong sendal. Nangkap sendal. Dia nyolong sendal. Dan ketahuan, kira mau dihakinin kan. Cuma ditahan sama dia, dibelain, ditanya, lu kenapa nyolong sendal? Habis Tuhan kayaknya jahat banget sama hidup gue, intinya seperti itu. Dia cerita, hidup gue gini. Dia ngomong, kalau gue bisa ngomong seperti itu, udah ngomong dari itu dari dulu. Diceritain orang yang nangkap sendal itu, nyolong sendal itu. Dan anak itu malah bertobat. Gila tuh, nanti dia seperti itu. Dan dia masih waras sampai sekarang, nggak gila. Banyak orang pasti dan stres, yang melihat hidupnya susah. Jadi itu bisa berikan sama Tuhan. Sama seperti Maria, Fiat Voluntas Tuhan. Itu dua orang sehat. Oke. Sebagai penutup, saya mengajak teman-teman semua untuk selama masa Prapaskah ini balik kepada diri sendiri, hening dalam diri, hening dalam hati, bawa doa nih, bawa meditasi, balik ke masa Prapaskah, balik di zaman-zaman di mana Tuhan dulu Getsemani. Ketika Tuhan di Getsemani, Tuhan cuma bilang jaga-jagalah dan berdoalah. Tuhan Yesus nggak bilang rewelah, Tuhan Yesus nggak bilang main musik lah, Tuhan Yesus nggak bilang genjreng lah, memuji teriak-teriak lah, enggak. Tuhan Yesus nggak bilang berjaga-jagalah dan berdoalah. Dan saya yakin pesan tersebut tetap berlaku sekarang. Berjaga-jagalah, berdoalah. Sehingga Yesus satu bisa bilang, biarlah kawah ini lalu daripadaku. Bukan karena apa yang terjadi, tapi karena mulai terjadi. Balik lagi, Fiat Voluntas Tuhan. Dalam masa Prapaskah, yuk balik ke keheningan, yuk balik ke
dalam diri. Kita lihat diri kita ini seperti apa sekarang. Apakah sudah cukup baik di mata Tuhan? Apakah sudah cukup baik untuk melayani orang? Apakah sudah cukup baik untuk menjadi garam di tengah kotornya kota Jakarta, maksud jauh-jauh? Mari kita dalam diri. Dan kalau sadar bahwa Tuhan itu masih punya keinginan banyak dalam hidup kita, cari tahu apa sih yang Tuhan inginkan. Kalaupun nggak ketahuan, kalaupun nggak dapat, dan supposed to be banyak seperti itu, percaya aja. Percaya aja. Tuhan pasti baik kok. Kalau misalkan ikut ingat PD yang terakhir, dimana aku datang, aku cerita banyak hal di sana. Dan itu sharing yang buatku, ya, kalau ingat hal seperti itu sih, ya apa lagi, hidupku bisa begini ya, sekarang. Balik ke diri sendiri, hening berdoa, menyembah dengan kehendak. Diam, cari apa yang Tuhan inginkan, cari apa yang Tuhan kehendaki, dan majulah. You and I must pay the price. Cari, genggam tangan Tuhan, genggam tangan Tuhan. Just call my name, I'll be there. Panggil namanya. Biar bisa terjadi sebagai materi penyembahan. Yesus kekuatan di hidupku. Mustahil deh, Yesus kekuatan. Kalau di luar ketemu orang ada yang minat dikit, ada yang bos bikin stres, ngumpat dalam hati, asem nih bos. Mustahil Yesus bisa kekuatan. Mustahil kita bisa mengenal Yesus ke orang tersebut. Oke, sekian itu saja. Semoga menguatkan dan mari kita kembali pada diri kita sendiri. Amin.